sebelum saya menjelaskan tentang teorema 6.1, sebelumnya saya akan membahas tentang segitiga ini, segitiga yang sisi-sisinya diperpanjang. Kita tahu bahwa sebuah segitiga saja itu memiliki 3 sudut, yaitu kalau di sini ada sudut 1, sudut 4, dan sudut 7. Nah, bagaimana jika sisi-sisi segitiga tersebut diperpanjang? Maka akan muncul beberapa sudut baru, yaitu kalau di sini sudut 2, 3, dan sudut ini, sudut 5, 6, dan sudut ini, sudut 8, 9, dan sudut ini. Nah, masing-masing sudut ini mempunyai nama. Nah, dalam sudut dalam segitiga sendiri, yaitu sudut 1, 4, dan 7 itu disebut dengan sudut interior. Sedangkan sudut yang di luar segitiga, yaitu ada sudut 2, 3, 5, 6, 8, 9, itu disebut dengan sudut eksterior. Nah, lalu yang sudut-sudut ini apa namanya, ya kan? Nah, karena sudut-sudut ini bertolak belakang dengan sudut interior, maka ini disebut sudut interior juga, karena kan nanti besar sudutnya sama. Nah, kita tahu di sini ada beberapa sudut yang bersisian, misalnya 4 dan 6. Nah, sudut yang bersisian, yaitu sudut 4 dan 6 ini memiliki sudut-sudut interior jauh, yaitu sudut 1 dan 7. Begitu pula apabila sudut 7 dan 8 itu bersisian, maka sudut interior jauhnya 1 dan 4. Nah, sudut interior jauh nanti akan kita gunakan sebagai pembuktian teorema 6.1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 6.1 yang berbunyi sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh yang lain. Di sini diketahui bahwa ada segitiga RDN dengan sudut eksterior yaitu sudut DNS. Kita akan buktikan sudut DNS itu lebih besar dari sudut RDN, di mana sudut DNS ini adalah sudut eksterior dan sudut RDN ini adalah sudut interior jauhnya. Buktikan sudut DNS lebih besar dari besar sudut RDN. Nih. Nah, kita gambar segitiganya dulu untuk membuktikan. Bukti. Nah, begini gambarnya. Nah, kita tahu bahwa setiap ruas garis itu memiliki titik tengah. Kita ambil titik tengah, misal A, di antara ruas garis DN. Titik A sebagai titik tengah. Nah, menurut definisi titik tengah, jadi DA kongruen dengan AN. Ruas garis DA kan kongruen dengan AN. Menurut definisi titik tengah. Kemudian kita bisa membuat garis dari 2 titik. Berdasarkan postulat garis, melalui 2 titik dapat dibuat tepat 1 garis. Kita bisa buat garis RA. Postulat garis.
Nah, kemudian kita perpanjang RA sehingga menghasilkan sebuah ruas garis. Sehingga RA sama dengan kongruen dengan, kita misalkan nanti ada titik L. Jadi kongruen dengan AL. Ini digunakan untuk pembuktian. Kita perpanjang dan di sini ada L sehingga RA itu kongruen dengan AL. Gini. Kemudian melalui dua titik dapat dibuat satu garis. Jadi kita konstruksikan garis LN ya. Nah, kemudian kita tahu di sini ada sudut DAR bertolak belakang dengan sudut LAN. Jadi di sini sudut DAR akan kongruen dengan sudut LAN. Menurut, karena bertolak belakang. Nah, karena di sini sudah ada sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, maka menurut sisi, sudut, sisi, segitiga segitiga DAR akan kongruen dengan segitiga LAN. Sisi, sudut, sisi. Kemudian akibatnya sudut RDN akan kongruen dengan sudut ANL akibat dari segitiga DAR kongruen segitiga ALN. Atau bisa ditulis juga besar sudut FDN sama dengan besar sudut ANL. Nah, karena kita nanti akan mencari sudut eksteriornya, apakah lebih besar dari sudut RDN atau sudut segitiganya interior jauhnya, maka kita bisa tahu bahwa sudut DNS itu merupakan hasil penjumlahan dari sudut ANL ditambahkan dengan sudut LNS. Jadi kita tulis besar sudut DNS itu sama dengan besar sudut ANL ditambahkan dengan besar sudut LNS. Nah, tadi kan besar sudut ANL itu sama dengan besar sudut RDN. Jadi kita bisa tulis besar sudut DNS itu sama dengan besar sudut RDN ditambahkan dengan besar sudut LNS. Nah, kita tahu jika ada A sama dengan B plus C, maka A sama dengan B plus C, maka A akan lebih besar dari B, karena kan A itu bisa dihasilkan dari B yang ditambahkan dengan sebuah bilangan, yaitu C. Nah, jadi kalau di sini A-nya itu adalah
besar sudut DNS dan B-nya itu adalah besar sudut RDN. Jadi di sini kita tahu kalau besar sudut DNS itu akan lebih besar dari besar sudut RDN menurut tadi A sama dengan B plus C, jadi A lebih besar dari B. Dari sini sudah terbukti bahwa sudut eksterior itu lebih besar dari sudut interior jauhnya, karena sudut DNS sendiri merupakan sudut eksterior dan sudut RDN itu merupakan sudut interior jauh dari sudut eksterior DNS. Jadi teorema 6.1 sudah terbukti benar.